Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Malaysia Setengah Cuadrat. Oke, jadi di sini saya akan berbicara mengenai formatter dan juga linting. Nah, kalau teman-teman biasa nge-code, itu kan kadang kodenya agak berantakan atau kita ngerasa bagus, tapi ternyata ada suatu yang tidak sesuai format secara global. Nah, jadi kalau ada format Python tulisannya itu secara global, jenisnya banyak sebenarnya, cuma banyak digunakan itu PEP 8 dan juga PEP 256 kalau Pep Guardiola di Manchester City. Nah, kalau di sini ada dua jenis kesalahan yang biasa programmer lakukan, yaitu ada logical uh, problem dan juga stylistic problem. Nah, makanya kita sebut juga lin. Lin itu kan ya kayak suatu masalah lah di sini. Nah, kalau logical itu cukup krusial karena dia itu bisa menimbulkan kode error dan juga menimbulkan unintended result. Jadi kita maunya apa, outputnya keluarnya apa. Atau bahkan dangerous kode pattern. Nah, tapi kalau misalkan stylistic link itu hanya secara gaya aja. Kalau kita nggak pakai ini, nanti orang lain mungkin baca kode kita akan, apa sih kok messy gitu loh. Kayak berantakan banget. Nah, makanya kita perlu juga stylistic link. Nah, kalau kita pakai beberapa library Python kayak PyFlag, dia itu hanya mengakomodasi untuk yang logical lin atau kesalahan-kesalahan secara logik. Sedangkan yang flag egg dan juga PyLin, itu dia bisa menunjukkan kita mana saja kode-kode yang salah secara logik dan juga secara format yang secara style. Nah, gitu sih. Nah, kita lihat dulu maksudnya pipe egg itu gimana. Nah, pipe itu ya kayak gini sih. Kita punya function. Ini salah satu contoh karena banyak banget ya. Kalau kita bahas satu-satu kesalahan-kesalahan orang-orang nulis, ya banyak banget. Ini contoh-contoh aja dikit. Ada function, kemudian kita punya banyak argumen atau inputan variabel. Nah, kalau kita ke kanan terus, oke lah kalau misalkan satu atau dua. Tapi kalau 10 inputan, kan nggak mungkin ya kita harus swipe ke kanan. Makanya kita perlu enter. Nah, kalau kita enter, ini yang benar itu harusnya adalah dia menjorok. Jadi printnya ini lebih ke kiri daripada ininya, inputannya. Si print ini sesuai dengan nama fungsinya kan di sini. Tapi yang wrong atau yang salah itu biasanya orang-orang nulis dia enter tapi dia sejajar semua. Nah, harusnya kan dia ada indentation. Jadi ke kanan ada kayak nge-tab gitu lah. Contoh lainnya. Contoh lain kita lihat ke bawah. Ini ada tulisan wrong lagi. Nah, kalau kita punya suatu summarization atau pengurangan atau suatu operasi matematika dengan variabel yang sangat banyak, ini bisa ke kanan, tapi nggak bagus ya. Dan mungkin itu nggak sesuai format juga. Makanya kita perlu enter. Nah, di sini kalau misalkan tanda operasi matematikanya di kanan itu termasuk yang nggak sesuai format PEP. Tapi misalkan ini di sebelah kirinya kayak gini, ini lebih rapi ya, kelihatannya juga bagus. Nah, ini sesuai format. Nah, itulah yang nanti akan ditunjukkan oleh si tadi beberapa library yang saya sebutkan di Visual Studio Code. Ini banyak sih ada yang tentang blank line, kemudian cara import. Nah, ini import contoh satu lagi ya. Import itu yang benar adalah satu-satu kayak ini. Kalau kelasnya atau modulnya berbeda. Nah, yang salah itu ketika langsung sejajarkan, langsung di list semuanya di situ di ke kanannya. Nah, tapi kalau misalkan ada suatu modul yang di dalam modul lain atau ada kelas di dalam kelas lain, nah jadi di sini nggak apa-apa. Jadi karena Popen dan Pipe ini adalah bagian dari subproses, makanya nggak apa-apa nih kita ke kanan. Tapi kalau ini sys dan OS, ini kan suatu modul yang berbeda, mutlak ya. Jadi nggak boleh dikenankan. Itu secara format. Oke, jadi kita ke VS Code lagi. Nah, contohnya saya punya raw code yang kotor ini. Ada kurang enter atau kelebihan enter, kemudian juga ada suatu variabel yang nggak digunakan, kayak gitu. Makanya kita perlu cari mana aja yang salah. Nah, ini teman-teman bisa install, pip install, pyflag, dan sebagainya. Nah, sekarang, karena saya udah install ya, saya langsung run aja. Pyflag rawcode.py. Jadi tinggal sebutkan aja nama Python filenya. Oh, ini ternyata saya belum ini ya. Bentar. Ternyata saya belum memilih ininya, environment-nya. Oke, kita tambahkan dulu. Oke, sekarang saya sudah ada di virtual environment yang tadi. Yang benar. Yang tadi itu saya masih kosongan ya, masih base, belum ada saya install tadi PyFlake. Nah, sekarang kita coba lagi. Nah, ini ada beberapa kesalahan. Kita
Oh, jangan zoom terlalu besar. Ada kesalahan pertama adalah IO. IO ini adalah suatu library yang kita nggak gunakan nih. IO imported but unused. Kemudian from math import bintang. Ini termasuknya terlalu banyak ya. Undefined names. Sebenarnya kalian mau import apa nih? Apakah square root, logarithmic natural, atau apa nih? Tapi di sini kan bintang, artinya kita import semua kelas yang ada di subkelas yang ada di kelas math. Nah, jadi nggak bagus tuh. Verbose menghabiskan CPU dan juga nggak sesuai format. Kemudian apalagi di sini? Ya ini banyak ya yang tentang never use kesalahannya. Oke, kita coba lihat ke bawah. Ya, kayak gitu. Sebenarnya kalau kita pakai VS Code, kita bisa tahu sih yang nggak digunakan. Karena dia itu lebih mati ya warnanya. Kalau kita lihat self sum arc ini kan dia nyala ya birunya. Jadi dia digunakan. Sedangkan yang ini itu dia mati nih. Warna birunya kayak gelap redup. Nah, jadi sebenarnya dia indikasi bahwa ini nggak kepake. Harusnya kita hapus. Itu kalau kita pakai PyFlake. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kesalahan. Kalau kita pakai yang lain, misalkan pakai flag egg, tadi yang PyFlake, sekarang flag egg, mirip ya, nah, tapi beda. Nah, ini lebih banyak kalau pakai flag egg. Ada kesalahan di baris pertama, yang IO tadi. Nah, masalah IO ya. Kemudian import tadi bintang di baris kedua. Kemudian yang ketiga ini ada baris 9. Nah, tadi nggak terdeteksi ya, yang PyFlake. Tapi di flag egg dia kedeteksi. Bahwa dia itu harusnya ada dua blank line, harusnya ada dua enter yang ini, tapi dia cuma satu. Karena variabel dan juga function ini harus terpisah bagaikan selat terbelah menjadi dua ya. Harusnya lebar jaraknya. Nah, macam-macam kayak gitu. Ini ada lebih banyak. Kemudian kalau kita pakai yang terakhir, pakai Pylin. Kita hapus dulu, clear. Kalau pakai Pylin, hmm, bentar. Ini jadi error lagi nih. Kita bikin terminal baru aja. Ini aja. Ya, terminal baru. Oke. Nah, kalau Pylin, oke, di sini Pylin banyak menghasilkan output juga. Nah, ini contohnya adalah yang baris kedua tadi ya. Mat itu sebenarnya dia import saja satu. Contohnya akos gitu atau sin. Nah, jangan bintang. Kalau bintang berarti import semua, nggak sesuai standar. Kemudian tadi apa lagi ya? Unreachable code di baris 16. Ini karena dia terletak di bawah return, jadi dia nggak akan tereksekusi. Ngapain ditulis? Nah, itu contoh-contoh salahnya. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu salahnya, ya udah kita tinggal bener-benerin. Nah, cuma kan itu memakan waktu dan ya kadang kita nggak tahu juga ya, maksudnya ini itu apa tuh public view method, to view public method itu apa artinya? Kadang kita nggak tahu. Makanya kita bisa pakai formatter. Contohnya Black. Kita coba lihat di sini. Pip install Black, kemudian kita run black test.py. Ini perintahnya Black. Nah, black test.py ini adalah suatu Python file saya. Ini isinya sama persis sama si raw code. Nah, kenapa saya bikin kopiannya? Karena biar saya bisa bandingkan di sini. Bedanya apa? Kalau kalian mau formatting ya harusnya nggak usah di copy. Nah, ini reformatted black test all done, tapi ada ya dan ada satu file reformatted. Di sini kita bandingkan aja yang black test di kanan, yang raw code di kiri. Oke. Nah, saya coba ke bawah kan. Di sini dia sayangnya black test ini nggak menghapus library atau ini yang nggak digunakan ya. Tapi ada yang dibenerin juga. Contoh ini, yang tadi saya bilang harus enter 2 kali, ini udah dibenerin sama dia, sama si Black. Kemudian, oh ini tanda petiknya tadinya satu, tapi secara konvensi harusnya dua. Selanjutnya ini tadi apa nih? Oh ini nggak dibenerin ya sama si Black. Kemudian, ini nggak guna nih, jadi koma, dia buang. Lalu ya banyak lah ya. Ini contoh terakhir nih, dia nggak nge-enter. Harusnya sih kalau misalkan di paling bawah code itu harus ada satu blank kayak gini. Nah itu secara konvensi kayak gitu. Makanya dia benerin. Nah jadi seperti itu. Namun kan saya bilang tadi, Black itu nggak menyelesaikan untuk beberapa masalah, tapi menyelesaikan masalah yang lain. Nah makanya teman-teman bisa lihat di GitHub orang ini bagus juga.
ada alternatif seperti auto pepek, kemudian Prettier, YAPV. Nah, kalau saya di pekerjaan sebelumnya biasa pakai Black dan juga auto pepek. Nah, kalau ini juga sama, tapi untuk formatting sebagian aja. Kita lihat dulu. Kita lihat ke bawah. Ini misalkan T, ini banyak ya. T width. Nah, dia format unit test assertion. Jadi dia lebih ini ya, one job aja. Kalau misalkan dokter gitu, kalau disuruh mereka si pasien itu bilang sakit hidung ya dia ngecek hidung aja. Tapi kalau di sini dia ngecek THT-nya ya, telinga hidung tenggorokan yang satu kesatuan ini, satu kesatuan jalur. Jadi ini lebih lengkap, sedangkan ini hanya apa ya ketengan lah. Nah, kayak gitu sih. Teman-teman bisa coba-coba lain. Misalkan kombinasi nih, mau pakai black udah di format, kayak nggak bagus. Nanti ditambahkan auto playback biar lebih precise. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.